Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat telah melibatkan nisyarat kalimatun wafiyatun idadika di majalatil azhar wa ghairiha في المدة الأخيرة حتى وقع في عادة ربيع الآخر لسنة 1366 من مجلة الأزهر بعد إيراد حديث جابر رضي الله تعالى عنه إلى مسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر ويقعد عليه وأن يبنى عليه وحديث أبي الهياج عند مسلم أيضا أن تدع الخطاب لعلي بن أبي طالب تمثالا إلى طمسته ولا قبلا مشرفا مشرف إلى قبلا مشرفا إلى سويته مشرفا إلى سويته ما نصه وهما يدلان على عدم جواز إقامة بناء على القبر مطلقا سواء كان القبر في أرض مملوكة للبني أم غير مملوكة أو غير مملوكة كالأرض الموقوفة للدفن فيها أو المرصادة من ولي الأمر للدفن فيها لأن ما جاء في هذين الحديثين مطلق غير مقيد بأرض دون أرض فالذهاب إلى جواز ذلك في الأرض المملوكة وعدم جوازه في الأرض المستبدلة أو الموقوفة لا دليل عليه من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس ثم ظهر صاحب التنقيح ذلك الفتوى بكلام ابن القيم في غاية اللهفان في مكيد الشيطان وكذلك الكتاب التي على القبر يجب هدمها كلها لأنها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قد نهى عن البناء على القبور فبناء أسس على معصيته ومخالفته بناء غير محترم وهو أولى بالهدم من بناء الغاصب قطعا وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بهدم القبور المشرفة فهدم الانتفاع والبناء المساجد التي بنى عليها أولى وأحرى إلى آخره. Jadi berita yang disebarkan di dalam majalah Azhar yang ditulis pada tahun 1366 itu setelah menyebutkan dua buah riwayat daripada Sayyidina Jabir dan juga riwayat berbeda daripada Ibn Hayyaj. Kedua-duanya hadis sahih riwayat daripada Imam Muslim. Hadis yang pertama, cegahan dan larangan daripada baginda untuk mentaksis jas. Jas itu kalau dengan bahasa Arabnya adalah kapur putih untuk kita membuat semen atas kuburan. Ayujassas wa yuqada wa yaqada alaihi ayuqada alaihi atau kita dengan sebagai tempat duduk sebagai sundaran kalau ayubna alaihi. Jadi yang terlarang dalam satu rangkaian hadis yang pertama itu adalah tabisis membuat semen, kemudian yang kedua duduk, kemudian yang ketiga membuat bahan binaan yang meluput dengan bahan binaan yang sudah jadi. Jadi untuk ke depan dengan kita kira-kira bagaimana hijrahnya dan juga bagaimana nanti bijaksana. Yang dengan kita tidak mengikuti fatwa dan pandangan daripada ulama-ulama atau sebagian daripada ulama yang ekstrim dengan pandangan yang disebutkan tadi, dan juga tidak juga dengan kita bercadang untuk mempertahankan pendapat keharusan daripada ulama yang mengatakan itu tidak mengapa atas beberapa pertimbangan. Jadi agak lebih bijak kalau dengan kita ini informasi yang secara mutawatir diriwayatkan dengan kubur Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, kita melihat
fatwa dan pandangan daripada Imam Nawawi itu adalah merupakan fatwa dan pandangan yang paling bijak, yang dengan beliau berpesan untuk tidak dibuatkan kubah, berpesan untuk tidak dibuatkan kubur, berpesan untuk tidak dibuatkan bangunan di atas kubur beliau. Yang tentu dengan kita mengetahui yang dengan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala bukannya salah seorang daripada ulama fikih, juga salah seorang daripada ulama hufaz, salah satu daripada ulama hadis yang dengan para ulama berikutnya banyak yang beriktimat, yang meliput dengan ulasan keterangan yang tidak terlalu luas seperti di dalam kitab Syarah Muslim, tapi ternyata mendapatkan tumpuan dan perhatian daripada segenap para alim ulama min jami'il madzhab. Jadi Al-Imam Nawawi di antara daripada ulama yang boleh diterima oleh semua aliran. Salafi Wahabi tidak terkecuali itu juga menerima dan juga mengagumi dengan pembahasan, tulisan, tahrirat atau juga dengan pandangan-pandangan beliau, baik di dalam kitab Syarah Muslim atau juga di dalam kitab Syarhul Muhadzab, kitab Al-Majmu', yang walaupun kitab ditulis tidak selesai, hanya sampai pada juz sampai 9 saja, tapi uraian, keterangan, penjelasan daripada Imam Nawawi bi sa'iri mu'allafatihi, al-majmu'nya, at-tibyannya, Allahnya, al-azkarnya, riyadhus salihinnya, atau juga dengan kitab-kitab lainnya, itu mendapatkan perhatian dan tumpuan dan qabul daripada para alim ulama. Bahkan ada di antara daripada ulama yang mengatakan di antara daripada karamat Al-Imam An-Nawawi yang kekal dan berkelanjutan itu adalah qabul nas li mu'allafatihi. Orang dapat menerima atas segala karangan dan juga dengan tulisan-tulisan yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi, baik itu daripada kawan atau juga daripada lawan. Kita kalau pada tubuh dengan salah satu daripada malam kalangan seorang salafi itu kita secara muntah atau juga dengan secara tuntas kita akan tolak. Ternyata dengan Al-Imam An-Nawawi tidak demikian. Jadi beliau berpesan agar kalau pada tubuh meninggal dunia jangan dibuatkan binaan, jangan dibuatkan kubah, jangan dibuatkan bangunan, jangan sampai di tempat bersaudara dan juga dengan seumpamanya. Jadi akan terangkat kubur beliau itu daripada permukaan bumi itu seukuran jasad yang masuk ke dalam liang lahat. Jadi katakan saja kalau ukuran peti atau ukuran badan seseorang yang dikuburkan itu ukurannya kurang lebih dalam 30 kali 200 misalnya, 30 kali 20 200 persegi, maka seukuran itulah yang akan terangkat daripada atas permukaan bumi. Dan juga sebagaimana yang kita rasakan, kubur jangan ditaslim, jangan dibuat seperti piramid, tapi musattah, rata daripada atas sampai ke kaki, daripada kepala sampai ke kaki. Kemudian orang yang pertama yang meletakkan alamat kepada kubur sebagai petanda itu adalah kubur adalah Sayyidina Rasulullah SAW. Setelah meninggalnya sahabat kita yang bernama Sayyidina Utsman bin Maz'un. Sayyidina Utsman bin Maz'un adalah merupakan sahabat Nabi kita yang pertama yang meninggal dunia di Madinah di kalangan sahabat, merupakan sahabat muhajir yang pertama yang meninggal dunia di Madinah dan dikuburkan di Baqi'. Awaliyahnya banyak sebagai sahabat Nabi yang pertama. Yang pertama juga daripada kaum muhajirin dan juga pertama dikuburkan di Baqi'. Di samping beliau adalah saudara sesusu baginda Rasulullah SAW. Mungkin boleh kita pastikan satu-satunya daripada sahabat Nabi yang dengan kepergian beliau itu ditangisi oleh baginda Rasulullah SAW. Dan Nabi kita kecut dari beliau selepas Sayyidina Utsman bin Maz'un meninggal dunia. Jadi setelah selesai pemakaman, Nabi kita letakkan batu sebagai petanda seperti batu nisan yang kita letakkan sekarang ini. Lebih daripada itu tidak. Kemudian berikutnya bisa saja di perumpamaan kutlah, bukan kutlah, tidak mustahil. Mungkin nanti dengan kita atau dengan salah seorang daripada kita atau dengan salah satu daripada kalian itu ternyata daripada berbagai aspek, dengan keimanan yang menonjol, dengan kemampuannya, dengan kewaliannya, dengan ubudiyahnya, dengan kedekatannya, dengan keyakinannya, memang betul-betul luar biasa. Ini bukan suatu hal yang aneh. Mungkin beberapa waktu yang lalu
salah seorang daripada ulama besar daripada Turki pergi ke Hijaz untuk melaksanakan ibadah ziarah dan umrah. Itu ternyata disertai sejumlah tidak kurang daripada dalam 50.000 orang murid yang bergerak dengan dia. Itu bukan satu perkara yang mustahil. Nah, jadi mungkin saja dengan jumlah bilangan pengikut yang selama itu bukan atas dasar kekeluargaan, tapi atas dasar keilmuan, atas dasar kewaraannya. Sebab mungkin saja dengan kita punya pengikut ramai, mungkin karena dia sebagai seorang atlet, karena dia sebagai seorang artis. Untuk kita menilai apakah kira-kira dengan kita ada nilai jauh atau juga dekat di sisi Allah SWT, maka pastikan siapa orang-orang yang ada di sekeliling kita dan juga siapa orang-orang yang mencintai kita. Kalau yang menyayangi, yang mencintai kita itu di kalangan atlet-atlet, atau di kalangan seniman-seniman, atau juga di kalangan masyarakat awam, itu sama sekali tidak mempertanyakan Allahu mahbubun dan maula jalla wa'ala. Dalam sebuah hadis, hatta idza ahabbahullah qala li Jibril idza ahabballahu abdan. Abdan. Jadi tidak pakai alif, dengan nun penghujungnya, abdan mansub. Apabila dengan Allah mencintai seorang hamba, qala li Jibril atau nada ya Jibril, Allah menyuruh kepada malaikat Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbahu. Aku mencintai fulan bin fulan, maka cintailah dia. Fanada Jibril, maka Jibril memberitahukan kepada para malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala, annallaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu. Sesungguhnya Allah telah mencintai fulan bin fulan, maka cintailah dia. Fa ahabbahu ahlus sama. Summa yudha'u lahu qabulu ala wajhil ardi, makna hadis. Maka dengan orang tadi itu akan dicintai oleh seluruh penghuni bumi, semua penghuni langit semuanya. Kemudian yudha'ul qabul, penerimaan mahabbah kasih sayang tadi itu akan diletakkan ke atas permukaan bumi, sehingga segenap makhluk Allah yang di langit dan juga yang di bumi pun juga ikut mencintainya. Jadi ini standarnya seperti apa? Maka kira-kira kalau padaku dengan seorang artis, pemain tinju, pemain gusti, pemain bola sepak, ada dalam berapa juta penggemar Muhammad Salah sampai di Eropa, ada lagu khusus tentang Muhammad Salah dan berapa ramai orang masuk Islam karena dia. Itu baru sedikit saja akhlak Islamiyah yang ditunjukkan oleh Muhammad Salah. Pada waktu dia berhasil untuk menjadi gol, mencetak gol, dia sujud. Kemudian dari segi pergaulannya, perilaku dan juga dengan kehidupannya berbeda dengan pemain-pemain Arab atau pemain-pemain Islam lainnya. Hanya sedikit saja, atau juga seperti dengan jamaah tabligh. Di seluruh dunia daripada beberapa kumpulan, dia bukan organisasi, sebab mereka tidak punya ketua, tidak punya siapa setiausahanya, siapa ketuanya, siapa sekretaris dan lain sebagainya, itu tidak ada. Tapi ternyata gerakan yang paling ditakuti oleh musuh-musuh Islam di masa ini adalah jemaah tabligh. Tidak ada organisasinya, tidak ada perhimpunannya, tapi yang secara pasti mereka bergerak secara besar. Kalau kita melihat daripada pergerakan dan juga daripada usaha dan upaya yang mereka lakukan, itu ternyata tidak lebih daripada menghidupkan sebahagian daripada ajaran agama. Jadi dengan cara berwuduknya, cara makan minumnya, cara tidurnya, cara pergaulan dan lain sebagainya, tapi tidaklah setuntas yang kita pelajari bersama di dalam kita pergi sampai juga dengan bidang sosialnya, bidang politiknya, ekonominya, bidang kehidupannya secara menyeluruh. Isilmika fatan berkuru isilmika fatan, itu belum lagi secara tuntas, secara menyeluruh, hanya sebagian kecil saja. Seketika Islam itu digerakkan sama mereka, ternyata sudah mendapatkan sambutan yang luar biasa. Ada dalam berapa ribu buah gelap-gelap malam menjadi markas Islam. Ada dalam berapa ribu gereja menjadi kepada masjid. Jadi minta maaf, bukan mempelit dan juga bukan meredah-redahkan. Ini ternyata daripada gelap-gelap malam berubah menjadi pada masjid, atau juga daripada gereja dibeli sampai jadi pada markas Islam dan juga menjadi masjid. Ini ternyata usaha daripada saudara-saudara kita daripada jemaah tabligh. Bukan upaya daripada pihak kedutaan, bukan upaya daripada pondok-pondok pesantren, bukan upaya daripada para ulama atau alimullah jalla wa'ala, yang walaupun dengan kita akur masing-masing telah memainkan peranannya dalam dunia dakwah dan dunia tarbiyah dengan baik. Jadi kalau kita nak membuat satu perumpamaan,
di mana dengan jamaah tabligh itu tidak berbeda hanya dengan menyerang. Jadi dalam permainan bola sepak, bagaimana kita bermain supaya kita boleh menang? Mungkin permainannya 4 jangan tidur, 4-3-3. Kita sampai pada pukul 10 seberapa, jangan tidur. Itu mengganggu perjalanan pengajian kita. Saya tengok orang tidur paling tidak konsentrasi begitu. Akan terganggu konsentrasi saya. Itu masalah pribadi. Kenapa? Saya punya pandangan. Orang tidur, mata ngantuk, diomongin, itu yang tidak sehat, itu adalah yang berbicara. Kan begitu. Kalau tidak tahu orang itu tidur, orang tidur tak boleh menangkap. Orang ngantuk tidak boleh paham. Kalau paham kecuali kalau dia Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau yang tidur itu kita seumpama kita, jadi macam mana? Jadi kesalahan itu bukan kesalahan dia, kesalahan kita yang cakap. Oh, kenapa kamu cakap orang nanti tidur? Itu suruh dia tidur. Jadi supaya sama-sama bijaksana tadi. Kembali. Jadi dengan jamaah tadi itu, yang walaupun pergerakan mereka hanya dengan sederhana yang kita lihat pakaiannya, yang pertama cara makan minumnya, yang kedua sembahyangnya, yang ketiga zikir bacaan setelah sembahyang kadang-kadang tidak terlalu diperhatikan sama mereka. Kadang mereka begitu salam datang ini setelah maghrib atau juga setelah subuh kan? Kalau setelah subuh dan juga setelah maghrib idealnya jangan bagi dulu, melainkan setelah kita membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sebanyak 10 kali baru kita berubah posisi duduk. Mereka bagaimana? Setelah selesai salam akan ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, nanti insyaallah dengan kita ada bayan. Nah, begitu langsung saja penyampaian bayan yang akan disampaikan selesai daripada mereka. Dan bayan mereka itu kita boleh hafal. Jadi yang walaupun kita tidak paham apa yang diceramahkan, kita boleh jadi mutarjimnya, jadi juru bicaranya. Kita tidak paham bahasa Prancis, tidak paham bahasa Inggris, tapi kita bisa atau kita boleh menerangkan. Sebab kenapa? Sebab cuma disebutkan sifat yang 6 tentang ilmu dhaif, tentang semua waktu, dan juga yang sejenisnya. Ala kulli hal, upaya yang apa adanya tadi itu ternyata itu sudah mampu untuk menggugah suasana dan keadaan, juga mampu untuk menceriakan, juga untuk mengembangkan agama Islam kesana dan kemari. Sehingga kalaulah informasi yang kita terima atau dapat satu buah kampung dikristenkan, ternyata dalam beberapa waktu kemudian berhasil dengan peran jamaah tabligh untuk membuat mereka kembali kepada agama Islam. Sekarang siapa yang paling mampu untuk memainkan peranan dalam pertandingan bola sepak? Permainan kita sekarang 4-3-3 atau berubah dengan 3-3-4. Tidak akan mungkin dengan kita boleh meraih kemenangan kalau pada itu dengan permainan kita tanpa ada penyerang. Kita boleh menang kalau ada penyerangnya. Dengan pertahanan yang kuat 4, kemudian 2-4-2-4-2-4 di depan. Penyerang kita ada 4. Atau dengan permainan kita 2-2-6 penyerangnya. Kalau seandainya dengan kita punya penyerang yang ramai, jadi permainan kita berapa? 0-0-10 di depan. Itu mungkin kita mampu untuk melancarkan serangan dalam beberapa saat, tapi pada waktu kita diserang kelompok dan pasti kita akan kalah. Nah, berarti tidak ideal. Kalau dengan kita cuma punya satu pertahanan, back satu orang saja, 1-1-8. Paling tidak 2-6, penyerangnya ada 6. Jadi ibaratkan saja pondok-pondok pesantren, kiai-kiai yang punya pondok, kiai-kiai yang punya santri itu sama dengan pertahanan. Yang membackup, yang membenting Islam itu adalah pondok-pondok pesantren. Makanya suatu pernyataan kenapa Indonesia dijajah selama tidak kurang daripada 350 tahun setelah dengan Portugis berlangsung dengan Belanda dan Jepangnya atau Jepurnya 350 tahun Indonesia dijajah. Ternyata setelah sampai ke penghujung tetap mereka tidak berhasil untuk merubah ideologi bangsa. Tetap mereka tidak mampu untuk mengkristenkan atau juga untuk menyapu habis ideologi keyakinan akidah dari umat dan bangsa. Padahal sepanjang 350 tahun mereka dijajah. Tidak sebagaimana dengan Spanyol. Spanyol hanya dalam beberapa waktu saja.
Setelah Islam betapa hampir tidak kurang daripada 800 tahun di Spanyol, Andalusia, ternyata dengan begitu mudah Islam lenyap daripada sana, daripada Islam jadi pada negara Kristen sebagaimana kita ketahui. Jadi di antara daripada ulasan dan pengamatan daripada analis sejarah, perbedaannya sebab seperti di Spanyol yang walaupun Islam berkembang pesat tapi tidak ada yang namanya ma'ahid diniyah, pondok-pondok pesantren, yaitu mampu untuk membackup dan juga mengamankan dan memagari prinsip agama umat di mana saja mereka berada. Di Indonesia pondok-pondok pesantren kalau dengan bahasa besi mah seperti di Jawa Timur saja sekarang ini lebih daripada puluhan ribu buah. Mungkin ghairu mu'tabar, tidak dianggap sebagai pondok yang disebut kalau jumlah santrinya masih di bawah daripada 1.000, 2.000, 3.000, 10.000 itu suatu bilangan yang biasa. Jadi baru-baru ini saya di Kalimantan Selatan, saya menghadiri diadakan daurah pengajian di beberapa buah pondok, di antaranya di Al-Falah. Al-Falah, alhamdulillah, dengan putra-putri sampai pada tahap tidak dapat digabungkan karena keterbatasan tempat. Putranya kira-kira dalam 2.000-an, putrinya juga kira-kira dalam 2.000-an, dan kesemuanya itu hadir serentak semuanya dalam pengajian daurah kitab Arba'iniyah. Tidak berbeda juga di satu pondok pesantren namanya Darul Ilmi. Ada lagi pondok pesantren yang terbesar di Kalimantan Selatan itu beroperasi sejak pada zaman Syekh Asy'ad Al-Banjari, itu dengan jumlah pelajarnya lebih daripada 10.000-an. Terpaksa laki di sebelah pagi, kemudian dengan perempuan di sebelah petang. Kalau pada waktu mereka keluar pada masa pengajian itu kaum-kaum jalan sudah tidak dapat dilalui, memutih pakaian serba putih daripada ujung-ujung, ramai sekali. Suasana seperti itu memang betul-betul melegakan. Tapi pada santri bawa kitab, bibit kitab dengan tangan kiri sambil merokok pada menuju tempat kediaman, itu suasana dan pemandangan yang paling menyedihkan kita. Jadi suatu keadaan yang tidak bijak. Kalau pada saat kitab ada di, mungkin belum kita ingatkan, kita ingat bersama. Kitab apa saja? Kitab di sana ada hadis, di sana ada Al-Quran, di sana ada ulasan, keterangan, penjelasan daripada ulama, di sana ada pembahasan tentang halal dan haram. Itu jangan kita tenteng, jangan kita bibit seperti kita membibit ikan, seperti kita memegang handphone. Handphone tidak membawa Anda ke dalam surga, pasti dan pasti. Tapi kitab akan membawa kita kepada hidayah, membawa kita kepada taufik, membawa kita kepada kebajikan. Sesederhana kitab yang pun harganya mungkin tidak lebih daripada 200-300an RM, dalam 200-300an telepon kusir dibanding kalau dengan handphone harganya dalam berapa ribu. Tapi pasti dan pasti yang akan menjadi bukti, yang akan menjadi saksi, akan membawa kita kepada kebaikan dengan asbabnya, itu adalah Al-Kutubud Diniyah. Jadi bagaimana kalau kita tidak mendagapnya ke dada pun, bibitlah kitab secara hormat dan sopan, sebab di situ ada Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuhibbu an nata'addaba ma'al kutub wa nata'addaba ma'al ulama'il ahba al-ajillah. Kenapa? Jadi kata Imam Ahmad bin Hanbal dalam satu ulasan beliau, yang walaupun beliau lagi sedang sakit tenang, selayaknya orang yang sakit tidak memberikan penghormatan yang sewajarnya kepada para tetamu. Tapi ternyata dengan Imam Ahmad bin Hanbal yang lagi sedang berbaring santai disebabkan kena faktor kesehatan, pada waktu murid beliau menyebut nama salah seorang dari para ulama besar, Imam Ahmad paksakan untuk duduk tegak, duduk hormat, duduk sopan. Jadi orang pun terasa heran, terasa pelik. Kenapa? Tuh guru kan lagi sedang sakit keras, itu pada dengan beliau secara seketika duduk tegak pada waktu itu. Jadi kata beliau menjawab, tidak selayaknya nama salah seorang daripada ulama disebut pada waktu kita lagi sedang menyendar, apalagi kalau pada waktu kita lagi sedang garing atau membuka tidur. Sebagai tanda ikram kita kepada salafun salih dan juga kepada ulama yang tentunya mereka dimuliakan, mereka dicintai, mereka dikasihi, itu atas latar belakang mahabbatullahi lahu, atas kecintaan Allah atau cinta Allah kepada mereka. Apabila idza ahabballahu 'abdan qala li Jibril inni uhibbu fulanan, ila akhir hadis yang kita sebutkan tadi.
Jadi standarnya, barometernya itu seperti apa? Barometernya yang mempertandakan seseorang itu mahbubun dan maula jalla wa'ala. Kalau penggemar peminat yang mencintainya itu adalah di kalangan para alim ulama, di kalangan orang-orang soleh, di kalangan orang-orang yang mulia. Jadi kita lari atau juga kita keluar daripada topik pembicaraan kita dengan Muhammad Salah, Roma Irama, penggemarnya Junaan, LT Sukaisi pun juga tidak terhitung, Sufyan Musmulyadi, atau juga dengan Siti Nurhaliza, Ira Fazira, Zen atau apalah dengan nama-namanya, terkadang lebih tahu lagi Awi, Amuk, Mawa, apa segala macam. Itu kumpulannya ramai. Kumpulan Awi, kumpulan Amuk. Sekarang ada lagi pertandingan untuk orang-orang veteran, lagu-lagu lama dipertandingkan kembali. Jadi permunculan bintang-bintang lama itu dikembangkan kembali sehingga dikenal oleh generasi masa depan kembali. Jadi penggemar dari kalangan mereka ini jumlah hitungannya sudah tidak lagi dengan angka ribu, bahkan jutaan. Apakah itu sebagai petanda Allah cinta kepada mereka? Tidak. Siapa yang mencintai mereka terlebih dahulu kembali. Jadi ibaratnya kita perumpamakan tadi itu, sebagaimana dengan permainan bola sepak tidak akan mungkin mereka meraih kemenangan kecuali kalau dengan pertahanan yang kuat dan juga dengan serangan yang bagus, di samping pandai menggunakan peluang dan kesempatan. Maka itulah perumpamaan kita dengan kawan-kawan kita yang tergabung dalam dunia tabligh. Tabligh itu sama penyerang yang akan membawa Islam ke sana pelosok dunia, tapi tabligh tidak boleh bergerak tanpa dilatar belakangi dengan pertahanan yang kuat. Pertahanan tabligh itu adalah pondok-pondok pesantren yang ada di sana sini kembali. Jadi dengan Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, di antara daripada ulama yang berpesan agar kalau pada waktu beliau mati nanti jangan sampai ada sebarang binaan bangunan ada di kubur beliau. Jadi kalau kamu jadi seorang ulama figur yang diwalikan oleh masyarakat, sebelum dengan kita meninggal dunia, baik ucapannya, pemikirannya, tulisannya, karangannya, nasihatnya, atau juga dengan pencerahan dan juga dengan bimbingannya memang betul-betul mendapatkan perhatian. Kalau dengan bahasa angka sudah dalam berapa ribu ramai asbab musababnya untuk guru berkenan orang mendapatkan bimbingan dan pencerahan dalam hidup, tidak terhitung yang insaf dan juga yang kembali ke jalan Allah Jalla wa'ala. Tidak mustahil dengan pandangan hebat dan juga dengan dimuliakan dan diagungkan dalam kehidupan duniawinya, mungkin ada dengan segelintir berencana dan juga bercadang kalau pada itu dengan guru mereka, murabi mereka, syekh tarikat mereka itu meninggal dunia, akan dibuatkan binaan dan bangunan. Ideal kalau kita ikut pendapat Imam An-Nawawi dan juga dengan ulama-ulama yang sependapat dengan beliau, urujan dan khilaf. Kelompok mengatakan buat binaan, bangunan, tajsis, sebagaimana kita menyendari kubur, melangkah kubur, memijak atas kubur, hukumnya haram bil ittifaq. Jadi ke situ juga kiasan daripada ulama dan juga perkara itu tersenadakan dalam satu riwayat. Jadi tidak ada perbedaan pendapat tentang melangkah kubur, tidak ada perbedaan pendapat tentang menyendar, tidak ada perbedaan tentang duduk atau juga berdiri atas kubur. Tapi kita bersabda, ya sahibas sibitain, hei kamu yang memakai selepak, tanggalkan kedua selepak kamu. La tudi sahibal qatifa yudik. Jangan sekali-kali kau mengganggu ahli kubur atau penghuni kubur agar mereka tidak mengganggumu. Menyendari kubur sebagai bahan sundaran kepada batu nisannya, sepakat ulama mengatakan hukumnya haram. Melangkahinya sepakat ulama mengatakan hukumnya haram. Atau juga berpijak, kecuali kalau dalam keadaan darurat. Dengan kita tidak boleh sampai ke lokasi kuburan Imam Ibnu Arabi kalau kita pergi ke Maroko, atau kita tidak boleh sampai kepada makam Imam Jalaluddin As-Suyuti atau Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kecuali setelah kita melangkahi beberapa kubur itu darurat, itu kena terpaksa. Atau pada itu dengan kita lubang kubur atau dengan yang lain yang sudah disediakan, yang sudah digali, itu adanya di tengah-tengah kuburan, dan kita tidak boleh sampai ke situ kecuali dengan cara melangkah sebelumnya sekian kubur. Itu bisa jadi darurat, tidak hajat, itu tidak mengapa. Jadi pembicaraan kita terlepas daripada keadaan hajat dan darurat, hukumnya haram.
Jadi kata mereka tidak jauh berbeda juga, hanya satu meletakkan binaan, yang kedua bangunan, yang ketiga kubah, al-qibah dan kubur. Jadi yang walaupun kita akur dengan pembicaraan yang dibicarakan oleh ulama jumhur, yang kata mereka terkecuali kalau kubur para as-salihin, terkecuali kalau kubur para awliya, terkecuali kalau dengan kubur orang-orang yang mulia di sisi Allah Jalla wa'ala, itu tidak apa dengan kita membuat binaan agar dengan kuburan tadi itu atau juga dengan maqam yang terkubur di sana liyu'raf, agar kita ketahui, agar tidak terhinakan, agar jangan sampai disamaratakan dengan kubur-kubur lainnya atas berbagai pertimbangan. Kalaulah kita akur dengan pendapat tadi itu, tapi tetap bijaksananya khurujan minal khilaf, kalau dengan kita berkubur seperti yang dipesankan oleh Al-Imam Nawawi, kubur di tengah sampai menyamping kita buat tahwiqah, ada kandang tempat untuk kita berziarah. Mungkin seperti kemarin pada waktu kita berziarah ke kubur Imam Sya'rani, Imam Sidi Tawali Sya'rawi, jadi ada tempat untuk orang berziarah, ada tempat orang duduk, tapi di depan tidak lebih daripada sekedar tahwiqah kubur, ada 2 batu nisan. Jadi dengan kawasan kubur tadi itu tidak terangkat daripada atas permukaan bumi lebih daripada ukuran jasad yang masuk ke dalam tanah. Kembali panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Tajassus. Kedua qu'ud, yang ketiga binayah. Hadis yang kedua, Nabi kita berpesan kepada Sinali berkata, inginkah kamu aku berangkatkan dan aku berikan tugas sebagaimana tugas yang Nabi kita berikan kepadaku, alla tada'a timsalan illa tamasta, agar jangan sampai kau temui atau kau jumpai timsal, artinya patung, melainkan kau lenyapkan, tamastahu, kau hancurkan, wala qabran musyrifan, dan kubur yang ternaik daripada permukaan bumi, illa sawaita. 2 tugas. Tugas yang pertama untuk membentras semua patung-patung dan berhala yang ada di sekitar kota Madinah. Kemudian yang kedua untuk meratakan kuburan-kuburan yang terangkat daripada atas permukaan bumi. Itu tugas bagi dahari yang Nabi kita tugaskan. Jadi kita tidak meragukan tentang 2 tugas yang Nabi kita perintahkan, dan juga tidak meragukan tentang anjuran kepada kita untuk kita melakukannya. Patung-patung dan berhala itu kita bentras. Jadi jangan nanti padaku jadi menteri budaya, menteri sukan, menteri olahraga, menteri apa saja sebutannya, yang Nabi kita bentras pada seketika itu, yang dengan baginda setelah berjaya untuk menaklukkan kota Madinah, kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah yang disebut dengan Fathu Makkah, dengan membawa pasukan tidak kurang daripada 10.000 orang daripada Muhajirin dan Ansar, yang walaupun Nabi kita sudah dapat menaklukkannya, tapi dikatakan Nabi kita tidak sembahyang di dalam Ka'bah, melainkan setelah sejumlah 360 buah patung dan berhala yang lekat yang ada di dalam itu dimusnahkan, dihancurkan. Ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Nabi kita isyaratkan qadid seperti dengan remote control yang memusnahkan sama seperti roket. Kemana ujung qadid, ujung tongkat Nabi kita arahkan, patung yang terarah dengan ujung tongkat tadi itu akan hancur. Ja'al haq plak seperti kena peluru atau juga kena tembakan. Itu qadid yang ada di ujung tangan baginda Rasulullah SAW. Setelah Ka'bah itu bersih daripada patung dan berhala, baru Nabi kita sembahyang di dalamnya, sembahyang 2 rakaat. Kemudian yang kedua, Nabi kita bersabda, asyadun nasi adzaban yaumal qiyamati, orang yang paling dahsyat siksaan Allah pada hari kiamat adalah musawwirun, tukang ukir, tukang lukis, tukang pahat, yang membuat patung makhluk-makhluk bernyawa. Jadi kalau nanti dengan Anda menjadi menteri kesejahteraan atau menjadi menteri seni bina, jenis-jenis binaan, patung, berhala, baik patung itu dengan patung manusia atau juga dengan binatang, atau dengan tujuan untuk mengabadikan nama baik daripada seseorang. Kalau kita tidak abadikan dengan patung besi, patung kayu, patung lilin, patung plastik, banyak sekarang patung lilin. Jadi kalau kita masuk ke museum-museum, baik itu dengan atletnya, penyanyinya, artisnya, atau juga dengan pahlawan-pahlawannya,
banyak yang diabadikan mereka-mereka itu dengan dibuatkan patung para presiden atau pemimpin dunia, atau juga dengan seniman seperti dengan Sultan Husni Mubarak, pada presiden Mesir yang kesekian ada patungnya, dan juga patung Ismail Basha, Ali Basha yang ada di pinggir jalan Afrika Atabah. Di Atabahnya ada, di Ramsesnya ada, lebih lagi kalau dengan Nefertiti, dengan Ramses atau segala macam, itu hadis wala haraj. Itu kalau saya nanti kita melihat atas dasar budaya, atas dasar peninggalan zaman kuno atau apapun sebutannya, jelas itu tidak termasuk daripada perkara yang digalakkan. Yang seumpama tidak terkecuali juga seperti dengan patung Tontawi, dengan elang yang terbesar dunia. Itik yang terbesar dunia adalah adanya di Kalimantan Selatan. Itik itu kalau dengan timbangannya dalam berapa ton, kalau dimakan oleh masyarakat kampung, bahkan kalau dimakan oleh orang Amuntai semuanya pun, itik itu tidak akan habis. Tapi justru kadang-kadang menjadi asbab musibah. Itik tadi itu mau berenang, akhirnya kawasan tempat itu selalu saja kena sasaran banjir. Air naik, kena itik tadi itu mau berenang, sedangkan dia pada tempat yang kering. Kembali kepada perbicaraan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Kubur yang terangkat diratakan, patung-patung dimusnahkan dan juga dibinasakan. Ini kedua-duanya menunjukkan atas ketidakbolehan dengan kita menegakkan binaan di atas kubur secara mutlak. Baik kuburan tadi itu adanya di tanah yang dimiliki oleh si pembangun, atau juga tidak dimilikinya seperti dengan tanah-tanah wakaf yang diwakafkan khusus untuk kubur. Awil murasadah, atau yang disediakan daripada pihak wali amri, daripada pihak yang berkuasa untuk pekuburan. Tanah pekuburan tidak luput daripada tiga. Lima, tanah pekuburan itu milik individu, diperkenankan sesiapapun untuk berkubur di sana. Satu. Yang kedua, tanah pekuburan itu merupakan tasbil yang telah dijadikan wakaf untuk pekuburan, ataupun juga terperuntukkan daripada pihak kerajaan. Jadi misalnya di antara daripada kuburan-kuburan yang ada ini, itu antara Gombang menuju Jalan Duta. Saya tidak tahu nama kawasan itu kuburan cantik-cantik situ. Itu satu unit kuburannya mungkin dalam berapa ribuan tebusannya. Tapi memang semewah-mewah, semahal-mahal kubur orang Islam, tetap tidak seperti dengan jerat. Tidak seperti dengan kuburan orang Cina yang satu unitnya sejak ada sampai 50 ke 100 ribuan RM, uang Indonesia 300 juta kadang-kadang untuk satu buah kubur. Alhamdulillah tak jadi orang Cina, tidak syukur yang keberapa dengan kita. Sebab kalau sana jadi orang Cina untuk satu unit kubur saja itu sudah menelan biaya sampai 3, 4, 5, 60 ribuan. Hidup susah, mati pun juga susah. Hidup membebankan, mati juga membebankan. Hidup membebankan kita dan mati membebankan orang lain. Alhamdulillah. Jadi dengan kesederhanaan yang ada dalam agama kita, tidak ada tadeses, tidak ada binaan, tidak ada kubah. Kubah bukan murah, tapi kan kubah murah. Jangankan dengan seumpama kubah, buat pagar depan rumah saja tuh kadang-kadang habis dalam ratusan, 200-an juta Indonesia ringgit, habis kira-kira dan 30-40 ribuan RM tutup pagar atau pagar lah. Apalagi kalau dengan seumpama kubah yang dengan binanya cantik, indah dan bagus. Kalau dibuatkan itu cerita lain, tapi bagaimanapun hurufnya dengan khilaf keluar daripada khilafnya ulama. Bagus kalau kita tidak berpesan seperti itu. Maka baik atas tujuan Allahumma sallallahu, baik pada tanah yang dimiliki oleh si pembinanya, atau tanah wakaf, atau tanah yang disediakan oleh pemerintah, lianna ma jaa bi hadaini hadisain, sebab yang warid daripada dua hadis tadi itu mutlak, bukan muqayyad. Bi'atin dunatin, tak pada pemilih pilahan, pembeda-beda antara tanah dengan tanah. Tanahnya milik Anda pribadi untuk Anda berkebun di situ, tanahnya milik wakaf, milik orang lain, tanahnya itulah musabbah, wakaf untuk kuburan, atau tanah peruntukan daripada pemerintah. Padhahabu ila jawazi dzalika fil ardil mamlukati, kata si penulis, berpandangan kebolehan perkara itu pada tanah yang dimiliki dan ketidakbolehannya pada tanah yang disabilkan, fisabilillah, tanah yang digunakan untuk di jalan Allah.
atau yang diwakafkan la dalila, tidak ada dalilnya daripada Al-Quran, kitab, ijma' dan qiyas. Kemudian sahibut tauqid yang menandatangani fatwa tadi itu beristidhar, menguatkan pandangannya dengan perkataan Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ighathatil Lahfan, bantuan kepada orang yang sengsara daripada tipu daya syaitan. Begitu juga al-qibab, kubah allati alal qabr, yang ada di atas kubur, itu wajib diruntuhkan sebab karena dia diusir saat dibangun atas maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Karena dengan begitu telah melarang binaan di atas kubur, tabinaun ussisa ala maksiatih wa mukhalafati binaun ghairu muhtaram, bangunan yang ditasis, yang dibangun atas maksiat kepada Allah dan Rasulnya dan menyalahi kehendak daripada baginda, itu merupakan bangunan yang mulia. Dia lebih patut untuk kita runtuhkan daripada bina'il ghasib, orang yang merampas tanah terus dia buat bangunan. Katakan saja pihak-pihak tertentu, tak bagaimana, karena dia yang jadi gubernurnya, karena dia yang berkuasa, dilantik untuk menjadi DO, terpilih untuk menjadi gubernur, untuk menjadi wali kota, dirampas tanah rakyat terus dibangunnya bangunan di sana. Bangunan yang dibangun atas tanah rampasan itu layak untuk diruntuhkan. Jadi kata beliau di sini, lebih layak dengan kita meruntuhkan kubah-kubah yang ada di atas kubur daripada dengan kita meruntuhkan binaan, bangunan, hotel, rumah, apartemen, villa yang ada di atas tanah maksubah. Waqad amara, dan Nabi kita telah memerintahkan untuk meruntuhkan kubur-kubur yang terangkat daripada permukaan bumi. Maka meruntuh kubah, bangunan, masjid yang dibina di atasnya itu lebih aula. Kebijakan yang kita bicarakan sekarang, masjid yang dibina di atas kubur satu, dan juga masjid yang di dalamnya ada kubur dua, dan juga arah kiblat yang menghadap langsung kepada kubur tiga. Itu bagaimana hukumnya? Ada terdapat dalam berapa ribu masjid atau dalam berapa ratus buah masjid yang besar, ternyata di dalamnya, di sampingnya, di tengahnya, bahkan juga kadang-kadang di hadapannya terdapat kubur. Itu bagaimana hukumnya? Qala allati bunyat 'alaiha aula wa ara li'annahu la'ana, sebab karena Nabi kita telah melaknat orang yang membuat masjid 'alaiha 'alal kubur, dan Nabi kita juga untuk kita buat bina di atasnya. Maka kita wajib bersegera untuk meruntuhkan perkara-perkara yang dilaknat oleh baginda Nabi, dan itulah yang dilaksanakan oleh Salafi dan Wahabi, sehingga sampai mereka bercadang untuk meruntuhkan kubah baginda Rasulullah pada saat ketika itu. Kalau bukan karena dengan musibah yang menimpa, kalau bukan karena mereka mendapatkan teguran daripada Allah, rencana itu akan tidak setakat rencana, tapi akan mereka laksanakan. Banyak cerita dalam YouTube juga tersebar tentang peringatan Allah kepada Salafi dan Wahabi pada waktu mereka berencana untuk meruntuh atau untuk menghancurkan kubah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala bismillahirrahmanirrahim. Allah azza wa jalla yuqimu lidini wa sunnati rasulih ma yansuruhuma wa yatubu anhuma. Allah akan antarkan orang-orang yang membela agama Allah dan juga yang akan menegakkan kebenaran, wa yatubu, dan juga membelanya. Akan hantarkan orang-orang yang akan melakukan dua tugas wajib tersebut, membela dan menyelamatkan. Wa kadzalika, diwajibkan dengan kita melenyapkan tulu kindil, tiap lampu yang diletakkan di atas kubur, dan juga yang sejenisnya. Itu kesimpulan yang ditulis dalam majalah Al-Azhar pada saat ketika itu. Fa'ala hadar ra'i, atas pandangan tadi itu, min sahibi tauqid, diwajibkan ala awliya'il umur, diwajibkan kepada pihak berwenang. Awliya'il umur itu pemerintah, presiden, Perdana Menteri, Timbalan, Gubernur, Menteri Besar, diwajibkan kepada pihak berwenang di biladil Islam ayam siku untuk memegang kapal, ya, juga dengan linggis atau dengan alat-alat berat untuk menguntukkan semua kubah-kubah yang ada di kuburan para sahabat,
dan tidak terkecuali juga dengan kubur baginda Nabi, lebih-lebih lagi dengan jumlah bilangan yang tidak dapat dihitung banyaknya di Mesir, kubah Imam Syafi'i, kubah Sayyidina Hasan, Sayyidina Zainab, Sayyidina Allahu Akbar. Wajib memegang mi'wal, mi'wal itu artinya kapak, mi'wal sama dengan linggis, peralatan berat untuk kita mengutuhkan bangunan, bihadmi di'amaluha bihadmi jibati sahabati. Qala fayumsiku bima'awilil hadmi liyu'miluha, untuk dipergunakan dalam menentukan kubah-kubah yang ada pada kuburan para sahabat dan juga orang-orang saleh di kalangan para aulia daripada timur ke barat, dan juga dengan masjid-masjid al-mudhafa ilaihim yang dinisbahkan kepada mereka, Masjid Sayyidah Zainab nisbahnya kepada Sayyidatuna Zainab, Masjid Sayyidina Husain, Masjid Sayyidah Nafisah, Masjid Sayyidah Ummu Kulsum, Masjid Sayyidah Ruqayyah, Masjid Imam siapa, Masjid Sayyidah Suki, Masjid Syekh Badawi. Itu masjid nisbahnya kepada sahibul maqam, bukan sebut Masjid Talta. Orang tak sebut Masjid Talta. Mana salat di Masjid Sidi Badawi? Di mana salat nanti kita sekarang di Masjid Sayyidah Abdul Abbas Al-Mursi? Di mana? Di Masjid Sayyidah Abdul Hasan Al-Syadili. Jadi menurut pendapat itu pun juga semua masjid-masjid yang ternisbah kepada ahli kubur yang berkubur di sekelilingnya itu juga wajib dirontok. Qala wa magharibiha wal masjidil mudhafati ilaihim wa kibabi mulukil Islam, dan juga kubah-kubah yang ada di kuburan para raja-raja dan juga pemimpin-pemimpin dunia dan yang lainnya daripada tiap penjuru. Ma'ama tawarasatil ummatu, sedangkan realiti yang berpindah dari masa kepada masa, daripada zaman ke zaman, itu justru atas dasar yang sebaliknya. Al-akhirah bidzalika khalafan an salafin, dari khalaf yang mengambil tradisi tadi itu daripada salaf. Tradisi yang beredar, adat istiadat yang berlangsung, dan juga dengan budaya yang tertinggalkan daripada generasi kepada generasi, sebalik apa yang direncanakan oleh mereka. Maka dengan mereka tidak mengerti dan juga tidak paham tentang dua buah hadis yang telah disebutkan oleh si penulis tadi itu. Sehingga kenapa sampai terbiarkan berapa kubah yang ada di kuburan para sahabat, ada dalam berapa ribu kubah yang ada pada kuburan para awliya sholihin. Dengan seumpama di Mesir saja kita tidak mampu untuk menghitungnya, apalagi di Mesirnya, di Iraknya, atau juga di negara-negara Islam lainnya. Qala khalafan an salifin tati mithli hadhil balwa al-ammati, maka balwa, coba, hujan, fatwa, pandangan yang semacam itu diwajibkan kepada umat, diwajibkan pada seorang alim, yajibu alal alim at-tarawih. Tarawih maknanya slow, perlahan-lahan kita tarawih, tengok dulu, kaji secara intensif. At-tarawih yajibu tarif wastiqsa'u, dan mengistiqsa', mereset, mengamati, mempelajari, memahami ungkapan, keterangan daripada alim ulama fi jami'it tabaqat, daripada segenap mazhab, daripada segenap mazhab, tabaqat, daripada segenap jenjang perbedaan waktu dan masa, liyajid bainaha ma yuzilul haram, untuk kita temukan di celah-celah ulasan keterangan daripada mereka tadi itu perkara yang akan melenyapkan al-halat, rasa kesilapan dan kesalahan daripada kita. Jadi kalau kita mendengar dari ulasan yang pertama tadi itu, kesisipan hati itu ada. Jangan-jangan tidak boleh sekali bersisi dan banyak di kalangan kawan-kawan kita. Jangankan untuk ziarah ke masjid itu, untuk mencari kubur-kubur mereka pun mereka merasa bersalah. Mungkin juga akan timbul perasaan yang sama, kita merasa bersalah kalau kita sembahyang di masjid yang di sana ada kuburannya. Sebab secara zahir hadis Nabi kita larang kita sembahyang ada kubur, dan juga Nabi kita larang la'anallahu al-yahud ittakhadhu qubura anbiya'i masajid. Allah laknat orang-orang Yahudi yang telah menjadikan kuburan, yang telah membangun masjid di atas kubur para nabi-nabi mereka. Ittakhadhu ala kuburi anbiya'ihim, mereka jadikan atas kubur para nabi-nabi mereka masajid. Qala Abu Abdillah. Sekarang secara tuntas atau secara ringkas daripada Syekh Zaid Al-Kautsari. Syekh Zaid Al-Kautsari adalah salah seorang daripada ulama Turki, salah seorang daripada ulama di penghujung
daripada khilafah Utsmaniyah dan salah satu daripada ulama besar, salah satu daripada ulama mu'tabar Islam pada zaman itu, dan juga setelah beberapa waktu kemudian. Qala Abu Abdillah, daripada ulama Malikah Al-Ubbi Al-Maliki di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, qala ba'du Syafi'iyyati kanatil Yahud wan Nasara, sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasara yasjuduna li kuburil anbiya, mereka sujud di atas kubur para nabi-nabi mereka, wa yaj'alunaha, dan mereka jadikan kubur para nabi-nabi mereka itu sebagai kiblah, yatawajjahuna ilaiha, mereka menghadapnya di waktu sujud, fatakhaduha, maka mereka jadikan kubur para nabi-nabi mereka itu patung sebagai sembahan. Pamuni al-muslimuna midzalika binahyi anhu, itu maksud daripada hadis. Jadi masajidnya tempat sujud, ini kuburan di depan, kubur selawat, terus kita sujud atas kubur, itu maksud daripada perkataan yang disebutkan di dalam hadis. Ittakhadu kubura anbiya'i masajidai, makanya sujud. Mereka jadikan kubur para nabi-nabi mereka itu untuk tempat mereka bersujud. Ya imam mereka sujud atas kubur, mereka kuburan, imam kubur itu mereka jadikan sebagai wasilah, sebagai sembah untuk mereka menyembah Allah Jalla wa'ala. Itu yang masukkan di dalam hadis. Wa amma, sementara orang yang membangun masjid di samping kubur orang soleh, bukan dibangun masjid atas kubur, tidak. Dan nanti akan dibicarakan kembali kalau dibangun atas kubur bagaimana hukumnya. Masjid dibangun di samping kuburan orang soleh, katakan saja seperti dengan Masjid Nabawi. Apakah Nabi kita tidak tahu yang nantinya kubur baginda itu ada di dalam masjid? Apakah Nabi kita tidak tahu yang dengan kubur baginda itu ada di samping masjid? Nabi kita bersabda, ma baina qabri. Coba lihat hadis ini. Jadi sebelum nanti terbawa-bawa, hampir-hampir kamu jadi Wahabi sudah dengan ulasan yang di atas. Kita kosong, kita di polos, kita bukan kuliah syariah. Kuliah syariah pun kita jarang-jarang berarti tidak ada dalam muqarrar kita. Kalau ada pun ghair muhim, mahdzuf, ghair muqarrar. Yalla ya aulad, yalla khud barakum, khali balukum min hadzal mawdu'. So, min safatin wa 20 لغاية 77 ده مهم جدا، خلي بالكم مهم جدا، ها ما تنساش ده مهم. أما اللي بعديه من صفحة 70 إلى 87 إلى صفحة 110 هذا محذور مش مقرر. Yang mus muqarrar tadi itu bina kubur dan masalah. Itu dia ceritanya, tidak, karena itu bukan muqarrar, maka tidak pernah ada langsung muqarrarat tentang bangunan di atas kubur. Sehingga kita jadi remang-remang, begitu datang salah kita menggunakan dalil zahir tadi itu, kadang-kadang kita juga terumbang-ambing, terbawa-bawa dengan keadaan. Apa kata beliau? Ini daripada ulama Malikiyah. Qala, sementara orang yang membangun masjid di samping kuburan orang soleh, atau salat di makbaratihi, atau sembahyang di kawasan kuburnya, qasdan ditabarruk bi atharihi, dengan kasar tabarruk. Begini kawan-kawan, yang kita sembah itu siapa? Allah. Itu suatu perkara tidak perlu kita bimbangkan. Sekarang kenapa dengan kita membeda-bedakan antara manusia yang masih hidup dengan manusia yang sudah meninggal dunia? Apa hukumnya kalau pada itu dengan kita hanya ke sana? Jadi selepas saya sembahyang salam ke kanan dan ke kiri, terus saya menghadap kalian dan doa, Allahumma anta salam wa minka salam. Selepas itu terus saya berdoa dan kalian juga mengaminkannya. Saya tidak lagi berdoa dengan menghadap kiblat, tapi berdoa dengan menghadap makmum di belakang. Apa hukumnya? Tidak ada qaul, tidak ada pendapat yang mengatakan hukumnya haram. Boleh saja. Sebab kenapa? Yang walaupun kita menghadap makhluk, tapi kita tidak meminta kepada makhluk. Yang belum kita menghadap manusia, tapi kita tidak berdoa dan tidak menyembahnya. Apa bedanya dengan hidup yang mati? Yang mati pun juga ahya, yang mati pun juga hidup. Jadi sebagaimana tidak ada bedanya dengan kita pada waktu kita berdoa menghadap kepada orang yang hidup, pun juga tidak ada bedanya dengan kita berdoa menghadap orang yang sudah meninggal. Hakikat yang sudah meninggal bukan kepada para nabi-nabi dan rasul, kepada para nabi-nabi dan rasul dan juga dengan para syahadat itu tidak ada khilaf. Orang yang mati biasa pun, hatta kalau kafir sekalipun, itu yuhis, mendengar dan mengetahui. Jadi kata Sayyidina Umar,
Ngapain bahasa sana? Ngapain lagi dengan baginda ngomongin mereka yang sudah mampus, yang sudah mati? Abu Jahalnya, kemudian dengan Utbahnya, Syaibahnya, Rabi'ahnya, Ubaynya, 70 daripada tokoh-tokoh Quraisy. Nabi kita perintahkan sahabat untuk masukkan mereka ke dalam satu khalid, dalam pekuburan massal, digali lubang sebesar-besar dan selebar-lebarnya, semuanya dimasukkan ke dalam lubang tadi itu. Selepas kubur itu ditutup, Nabi kita ngomong, Nabi kita cakap dengan mereka, ya fulan, hei Abu Jahal, hei Utbah, hei Rabi'ah, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum alaikum haqqa? Apakah apa yang Allah janjikan kepada kalian itu ternyata betul dan benar? Fa inna qad wajadna ma wa'adana rabbuna alaina haqqa. Kami temukan apa yang dijanjikan Allah kepada kami itu semuanya betul. Jadi kata para sahabat, ngapain lagi ngomongin orang yang sudah mati? Nabi kita bersabda, tidaklah kalian lebih lantang mendengar dengan ucapanku daripada mereka. Sejelas kalian mendengar ucapanku, seperti juga jelas yang didengar sama mereka, hanya mereka tidak mampu menyahur. Kenapa bagi kubur? Kalau kubur itu seperti dengan pohon biak, sama dengan pohon pisang. Anda kan dengan seseorang pada itu ketemu dengan pohon pisang, assalamualaikum ya ala pohon pisang, barakallahu lana wa lakum. Tidak ada. Kalau ada teman-teman kita pada itu ketemu pohon pisang terus mengucapkan assalamualaikum, itu berarti tidak sehat. Makanya orang itu perlu dirawat di hospital jiwa atau yang seumpamanya. Hantar ke Skandaria, suruh kawan-kawan untuk merawatnya. Terjumpa dengan pokok delima, terjumpa dengan pohon kelapa, terjumpa dengan sawit. Assalamualaikum ya ahla sawit warahmatullahi wabarakatuh. Pada terjumpa dengan kelapa saya terus dia senyum. Tak katakan ini sejak akhir-akhir ini berubah jadi begini. Itu tidak ada. Tapi ternyata reality, hakikatnya sebenarnya pada waktu kita ziarah kubur, kita disuruh mengucapkan salam dengan bahasa mukhatabah, bukan assalamualaikum. Assalamualaikum dara qaumin mu'minin, assalamualaikum ahlal kubur. Itu menunjukkan salam kita kepada mereka, salam kepada yang hidup dan yang mendengar. Dan juga secara pasti daripada beberapa riwayat, salam kunjungan ziarah daripada kita yang hidup itu disaut dan juga dijawab dan diketahui oleh mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala yaqul. Ini panjang pembahasannya. Jadi kamu nanti paling tidak kita bukan untuk membela. Kita sekarang pada umumnya masyarakat satu masyarakat yang hanya pandai membela pada waktu kita diserang, tapi kita jarang menyerang sebagaimana Salafi. Salafi lebih banyak menyerang kita. Tidak urusan betul atau salah, serang dulu lah. Bid'ahkan dulu, katakan haram, tidak boleh, ini hukumnya syirik, ini hukumnya apa saja. Jadi nanti baru kita berurusan lagi. Kalau kita berurusan dulu baru kita menyerang. Akhirnya kita kalah melulu. Tuh, kita tidak pandai menyerang mereka. Fa'amma man ittakhadha litafarruq ijabati du'aihi fala harja fi dzalik. Ini bagaimana? Jadi kata beliau, membangun masjid di samping kubur orang saleh atau sembahyang dekat perkuburannya dengan kasat tabarruk dengan peninggalannya atau dengan tujuan agar Allah perkenankan doa permintaannya, itu tidak mengapa. Wahtujja, bukan hanya sekedar pandangan. Wahtujja, diberikan dalil argumentasi di anna qabra Ismail, kubur Nabiullah Ismail itu di Masjidil Haram indal Hatim, itu berdekatan dengan Hijr Ismail. Summa inna dzalikal maudhi, kemudian tempat itu bukan cuma sekedar boleh kita bersembahyang di sana, justru merupakan salah satu daripada tempat istimewa dan jadi tempat orang ramai sembahyang di bawah pancuran emas yang pada lingkaran itu terdapat kubur Nabiullah Ismail alaihissalam. Lanjut, wa amma daripada ulama Hanafiyah, jadi ulama Malikiyah, daripada ulama Hanafiyah Abdul Ghani An-Nabulsi Al-Hanafi di dalam kitab Al-Hadikatin Nadiyah juz kedua halaman 631, amma man ittakhadha masjidan, sementara dengan orang yang membangun masjid di samping kubur orang soleh, au shalla fi qabri atau di atas kuburnya yang berdekatan, wa qasada bil istizhara biwajhin, dengan kasad istizhar, awusul atharin, agar kesan kebaikan daripada orang yang kita sembah berdekatan dengan kuburnya tadi akan sampai kepada kita.
La li ta'zimi lahu, bukan untuk mengagungkannya, bukan untuk mendewa-dewakannya, bukan untuk tawajud dan juga menyembahnya. Fala haraj, itu tidak mengapa. Bahasa la haraj beda dengan dikatakan bid'ah dan haram, apalagi kalau sampai kepada syirik. Kenapa? Alasan yang sama. Markadu Ismail, kubur Nabi Allah Ismail itu adanya di Hatim, daripada Masjidil Haram. Summa inna dzalikal maudhi, kemudian tempat yang namanya Hatim yang di sana terdapat kubur Nabi Allah Ismail merupakan tempat yang paling istimewa, tempat tumpang orang ramai. Wa fi syarhi Duran Ismail An-Nabulsi, fa in kana fil maqdati maudhi'un, kalau di dekat kubur itu ada maudhi'. Seperti kemarin kita ziarah Syekh Syarawi, depan ada tempat kosong, sampingnya juga ada tempat kosong. Kalau kita ke makam Imam Syafi'i, depan muka Imam Syafi'i ada tempat kosong. Jadi kalau kuburan yang kita ziarah ada tempat kosong, boleh tak kita spend di tempat situ? Atau masa kita ziarah, siapa yang ziarah ke makam Ibnu Athaillah Sakandari, setelah kubah depan ada mihrab. Jadi kita sebenarnya bukan nggak ada kubur, tidak, kita nggak ada kiblat. Kalau sedang ada yang degil, misalnya kubah itu langsung dinaikin, kita langsung tembak saudara, ini tidak perlu cakap panjang lebar. Hasan tak? Kubah Abu Hasan Syadzili naik dia terus dia sampai atas kubur. Nah itu memang sebab orang itu sudah tidak waras. Andainya naik ke atas kubur atau dia sudah di sana, atau baring di sana, duduk di sana, itu tidak perlu dibicarakan panjang lebar, tidak perlu kita bawa kitab, tidak perlu kita berujar. Itu kita berujar langsung bawa parang saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita jadul sebenarnya. Mereka yang gaduh dengan kita. Ikan nabi makbarati mawdi'un u'idda di sholat laisa fi qabrun, di tempat yang kita bakal langsung tadi itu tidak ada kubur, kubur di samping. Hadis jangan sembahyang atas kubur, kita bukan sembahyang atas kubur. Itulah tadi sebagaimana saya kata, kalau seandainya ada manusia degil naik ke atas kubah Imam Syafi'i atau juga naik ke atas kubah Sayyidina Hasan atau Sayyidina Nabiyah dan sembahyang di situ, itu kita dengan tidak teragak. Bukan sampai kita tarik, saya rasa tidak perlu kita qala Rasulullah lagi, menurut ulama, tidak perlu. Itu buang waktu kita untuk mendebat mereka. Itu langsung kita tarik. Kalau perlu langsung kita balingkan, lontar dan dilemparkan dari sana. Uidah di sana, yang di sana tidak ada kubur dan tidak ada kotoran. La ba'sabihi, itu tidak mengapa. Wa fil hawi wa ikanatil kubur wara'al musalli la yukrah. Kalau kuburan itu adanya di belakang daripada orang sembahyang itu tidak mengapa. Fi bahsin, di dalam kitab yang sama, fi bahsi iqadis syumu, bahas tentang menyalakan lilin di atas kubur. Hadza kulluhu, itu kesemuanya kalau sana tidak ada faidah, ya hukumnya makruh, lampu melampu, pelita karena dilepas segala macam. Tapi kalau pada itu ada penerangan, coba sana jujur di kampung, suasana gerimis, terus kita lewat di kawasan kubur itu gelap, terus ada bunyi, takut kita. Jadi dengan adanya pelita, dengan lampu itu paling tidak untuk menghilangkan rasa ketakutan kita di kawasan kubur yang walaupun mungkin juga nanti dengan orang lain akan ketakutan seperti juga kalau pada waktu kita meninggal. Bismillahirrahmanirrahim. Waktu kita tentang hadis qala pembahasan tentang ikhadi sumu alal maqabi wa dzakulu, itu kesebenarnya kalau seandainya lepas sunyi daripada faedah. Tapi kalau seandainya ada faedah, amma idza kana mawdi'ul kubur masjidan au ala tariqin, kalau tempat kuburan itu ada masjid atau di samping jalan atau di sana ada seseorang yang duduk, au kana qabla waliyin, atau di sana kubur seorang wali, seorang alim minal muhaqqiqin, ta'ziman, sebagai tanda ta'zim kepada rohnya yang mulia, ala turabi jasadi ka ishraqi syamsi alal ardi i'laman linnasi, untuk dijadikan sebagai petanda adanya kubah, juga adanya lampu untuk memberikan sebagai tanda ta'zim kita kepada yang berkubur di situ. Qala ka ishraqi syamsi alal ardi i'laman linnas anna wali liyutabarraku bihi. Bagaimana tidak? Jadi dengan kita bertabaruk dengan seseorang, mungkin karena dengan doanya, mungkin karena dengan kebajikannya, itu juga maknanya tawasul. Misal seperti dengan mereka ada di antara daripada mereka yang berpesan dengan rambut atau dengan peninggalan daripada kita, ada yang meminta selendang,
ada yang meminta tongkat, ada yang merebut-rebutkan ludah daripada baginda, ada yang merebut-rebutkan percikan air daripada beliau, dan juga ada di antara daripada mereka yang menyimpan baik jubah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatuna Ummu Salamah radhiyallahu taala dan juga dengan Sayyidatuna Asma. Apabila ada orang sakit, maka jubah baginda itu akan kami basuh dan airnya akan kami minumkan kepada orang-orang yang sakit. Kalau seandainya itu syirik, kenapa tidak ada yang komen dan juga tidak ada yang mensyirikan, tidak ada yang melarang pada seketika itu? Setelah Imam Syafi'i menyampaikan mimpi beliau kepada Imam Ahmad dengan perantaraan murid atau dengan perantaraan seseorang yang beliau utus, dan kamu jangan lupa setelah menyampaikan mimpiku tadi itu, kamu mintakan hadiahnya daripada beliau. Jadi diriwayatkan Imam Ahmad bin Hanbal telah mengajarkan jubah beliau kepada Imam Syafi'i. Jubah Imam Ahmad tadi itu Al-Imam Syafi'i yatabarraku bihi. Mimpi yang dimimpikan oleh Imam Syafi'i memimpikan tentang kejadian peristiwa cobaan ujian dahsyat yang akan berlaku kepada Imam Ahmad bin Hanbal tentang masalah khalqul Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Qala wa fil mudawwana wa yustajabu lahu bahwa amrun jaizun, untuk kesemuanya hukumnya boleh, la man abihi wal amalu binniyat. Qultu ibn al-Qasim hal kana malikun yuwassa maksudnya tawassa, maksudnya yasmah. Hal kana malikun yatawassa atau yusa'u lahu ayyusal ya rajulu. Apakah Imam Malik longgar dalam pendapatnya atau yatasamah memperbolehkan kepada seseorang yang sembahyang dan di hadapannya terdapat kubur, yakunu sutratan lahu, yang kuburan tadi itu jadi pelindung kepadanya. Jelas-jelas di kubah kita ke sana. Kita tidak sebenarnya di belakang di belakang makom, tidak. Yang saya sebutkan tadi itu ada ruang di depan makom. Imam Ibnu Athaillah Sakandari, khayal sejenak. Tempat kosong di depan. Tidak. Tempat kosong di belakang kubur. Kita ke sana, kubur nggak ada di situ. Kita sebenarnya di sini. Kuburan tadi yang ada kubahnya dijadikan sutra. Itu bagaimana? Itu pertanyaan yang ditanyakan. Yakuna sutratan lahu. Qala Malikun. Qala, kata siapa? Ibnu Qasim, murid Imam Malik. Malikun jadi mubtada. La yara ba'san bi salati fil maqabir. Imam Malik tidak melarang seseorang sembahyang di atas kubur. Bahwa idza shalla fil maqbarati, karena di kubur, apabila seorang sembahyang di kawasan kubur, berarti kubur ada di hadapannya. Wa khalfahu wa yamin wa shimali. Qala, perkataan sembahyang Imam Malik tidak melarang seseorang sembahyang di kawasan kubur. Perkataan di kawasan kubur tadi itu mungkin di depan, mungkin di belakang, mungkin di samping, kanan dan kiri. Qala Malikun la ba'sa bi salati fil maqabir. Qala balaghani anna ba'da ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kanu yusalluna fil maqbarati. Riwayat sampai kepada saya bahwa sahabat Nabi kita sembahyang dengan menghadap arah kubur. Wa qala Malikun aidan fil mudawwamati akrahu tajsisal kubur wal bina alaihi wa hadhihi al-hijaratu allati tubna alaiha. Sebagaimana saya katakan tadi, yang paling kuasa di dalil kita hadis baginda Nabi, ma baina qabri. Kiblat mana? Katakan saya kiblat lurus di situ. Kiblat ke sana. Ma baina qabri, tempat kediaman Nabi kita ada di sini. Wa mimbari, antara kuburku dengan mimbarku. Nabi kita bersabda, raudhatun min riyadil jannah. Apakah Nabi kita tidak mengetahui yang dengan beliau akan berkubur di masjid Nabi kita sendiri? Pasti dan pasti. Justru Nabi kita memberitahukan sebelum Nabi kita meninggal dunia, beliau sudah sebutkan tentang keutamaan kemuliaan daripada tempat tersebut. Ma baina qabri, riwayat ma baina baiti wa mimbari, antara rumahku kepada mimbarku. Riwayat ma baina qabri, antara kuburku dengan mimbarku, raudhatun min riyadil jannah. Pasti dan pasti sejak daripada zaman dahulu pada Nabi kita wafat dan dikuburkan di sana sampai kepada detik kita sekarang, tidak ada fatwa dan pendapat yang mengatakan haram sembahyang menghadap kubur atau kubah baginda Nabi.
Kalau itu tidak boleh, tentu tidak akan terbiarkan begitu saja. Itu rencana daripada dua orang Yahudi yang pengen untuk membongkar kubur baginda daripada bawah. Dua orang Yahudi berdasarkan daripada Maroko, sewa di rumah di Madinah, maka beli rumah di Madinah. Tapi yang walaupun menampakkan kesalahannya, saleh, baik, mulia, bagus, ramah, santun dan lain sebagainya, tapi ternyata pada beberapa waktu kemudian dengan seorang raja yang berkuasa pada suatu ketika itu dimimpikan oleh Allah bertemu baginda Nabi, selamatkan aku daripada usaha jahat daripada dua orang Yahudi. Raja tadi mengantar utusan. Jadi ketika diadakan diinterogasi dan diselidiki, ternyata ditemukan ada warga asing yang tinggal di Madinah. Setelah mereka selidiki juga setelah dipelajari keadaannya, datang daripada mana dan tujuan apa saja, mereka temukan ada lubang nafak, terowongan dibuat daripada tempat tinggal mereka sampai hampir ke tempat Nabi. Tujuan untuk mengambil jasad baginda daripada terowongan tadi itu. Usaha tadi itu ternyata digagalkan oleh Allah. Cerita, maaf, waktu kita sudah habis, mendatangkan tuh. Kubur Imam Syafi'i pada abad 400 sekian itu direncanakan oleh pemerintahan Baghdad akan dipindahkan ke Baghdad sebagaimana layaknya. Sebelum Imam Syafi'i datang ke Mesir, Imam Syafi'i singgah di Baghdad. Pusat Islam, ulama Islam yang mendapatkan julukan sebagai kota ilmu dan ulama adalah Baghdad. Maka pemerintahan Baghdad berencana untuk mengorek atau juga membongkar kubur Imam Syafi'i dan dipindahkan ke Baghdad. Apa yang berlaku? Jadi pada pihak berkuasa Mesir agak bimbang, risau dan takut untuk mengabulkan permintaan dari yang walaupun adalah arahan keras daripada pemerintah pusat. Dikenakan karena dengan pemerintahan tempatan tidak memperkenankan dan juga tidak menjalankan tugas tadi itu sebagaimana diharapkan, maka pasukan dihantar langsung daripada Baghdad berupa polis dan tentara dan juga dengan ahli korek atau gali. Jadi dikatakan pada tahun 470 sekian setelah pasukan tadi itu sampai ke kawasan kubur Imam Syafi'i dan dikawal oleh tentara dan juga polis, maka pada itu penggalian itu dimulakan, dikorek sebelum sampai ke kawasan kubur Imam Syafi'i. Itu terhembus bau wangi sungguh, tapi wanginya sanggup untuk meracuni, memingsarkan semua orang-orang yang terbabi. Tak ada seorang pun yang terbabi dalam penggalian kubur tadi itu melainkan pingsan secara seketika. Dalam beberapa saat mereka sadar, mereka pun insaf, ini adalah teguran daripada Allah Jalla Ala. Tanah yang sudah dikorek mereka kembalikan dan usaha penggalian kubur tadi itu dibatalkan. Itu baru dengan kubur Imam Syafi'i. Bagaimana kira-kira kalau ada usaha jas macam itu dengan kubur baginda Nabi? Makanya masih sampai sekarang dipertanyakan jasad yang tidak boleh dibuang daripada kubah kerasan. Itu dipertanyakan. Karena itu jasad orang Yahudi, itu jasad orang yang naik membawa palu atau juga membawa kapak untuk meruntuh kubah Imam kubur baginda Nabi SAW. Jadi entah bagaimana kalau seandainya itu satu kejadian biasa, senang saja, apa masalahnya? Tarik dengan perantaraan kaki pun sepak dah, jatuh daripada situ. Kenapa sampai tidak dapat ditanggalkan si mati jasad yang dari situ tadi itu? Panjanglah ceritanya. Jadi itu cerita-cerita seperti itu memang mereka kumpulkan. Bahkan dikatakan yang turun tangan untuk mengahli gerakan tadi itu adalah Raja Abdul Aziz sendiri. Ada satu cerita menarik saya lupa cerita itu. Jadi atas arahan daripada Raja Abdul Aziz supaya dengan kubah baginda jangan diruntuhkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala malikun la ba'sa bi salati fil maqabir. Qala wa balagani sahabat-sahabat Nabi sembahyang dengan menghadap kubur. Qala Imam Asy-Syafi'i fil uhibbu an la yubna, saya suka kalau kuburan itu tidak dibina dan juga tidak disemen. Sebab itu yusbihu az-zinata wal khuyala, itu agak sedikit israf, khuyala. Walaisal maut, mati, kematian itu bukan tempat untuk kita perbanggakan, bukan untuk tempat rekreasi, bukan tempat untuk perhiasan.
walam ara kubural muhajirin, dan aku tidak pernah melihat kubur para muhajirin dan ansar mujassasah. Daripada Imam Tawus anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah antum nal kubur au tujassas. Qala Imam Syafi'i wa qad ra'aitu min al-wulad ma yahdimu bi Makkah, aku melihat daripada pemerintah yang meruntuhkan di Mekah ma baina ma yubna biha, meruntuhkan binaan-binaan yang dibina di sana. Falam ara fuqaha ya'ibuna dzalik, aku tidak pernah melihat ada fuqaha yang menyalahkannya. Fa ikanatil kubur fil ardi yamliku al mauta fi hayatim aw warisatu ma ba'dahum lam yudam syai'un ayyubna minha. Qala yam lam yudam syai'un ma yubna biha wa inna ma yudam in hudima ma la yamliku ahadun fahmuhu bi alla yuhjar ala nasi mawdi'al qabri fa la yudman fihi ahadun fa yatibu dzalika binas. Imam Syafi'i berpandangan seperti tafsiran yang disebutkan oleh si wartawan tadi itu. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau tanah itu adalah milik daripada si pembina, milik daripada yang berkuburan, itu kita tidak kacau dan juga kita tidak mengganggunya. Tapi kalau itu adalah kepunyaan daripada orang lain, maka itu akan dikuburkan supaya tidak menyempitkan lokasi kepada orang yang akan dikuburkan. Zahiri Imam Ibn Hazm mazhabnya kelima, fa'bunya alaiha baitun, kalau dibuat binaan, qala au qa'imun lam yuqra dzalik wa kadzalika law nuqisha ismuhu, kalau dibuat ukiran namanya pada batu seperti kuburan di tempat kita rata-rata ada ukiran nama, tahun meninggal, bahkan dengan tarikh lengkapnya, tarikh, bulan, hari, bulan, tahun. Bahkan ada tulisan Al-Fatihah lagi. Nanti tidak sepatutnya. Apalagi kalau dengan Fatihahnya secara lengkap, itu penghinaan. Qala waqad andara alaihi salatu wassalam idza memperingatkan di maudhi qabri biqaulihi, Nabi kita telah memperingatkan tentang tempat kuburan beliau pada hadis ma baina qabri wa minbari rawdatun min riyadil jannah wa alam annahu fi baitihi wa alima. Kalau tidak ada wa alima, dan Nabi kita tahu yang dengan baginda akan berkubur di rumah beliau. Walam yungkir alaihi salatu wassalam qaulal qabri fi baitin walana an baitin qaimin, tidak pernah Nabi kita mencegah adanya kubur di dalam rumah atau binaan. Wa inna manaha an bina'in alal qabri qubbatan, membuat binaan atas kubur. Qala hakadha, begitu pandangan daripada ulama al-Zahiri. Qala farqan, membedakan baina dafnil mayyit, menguburkan orang mati pada bangunan, wa baina bina'i qabrihi nafsihi, antara menguburkan orang mati pada bangunan dengan membuat bangunan atas kuburnya. Baina dafnil maiti fi bina'in, seperti masjid, wa baina bina'i qabrihi nafsihi. Jadi binaan lain, membina atas bangunan pun juga lain. Wa bina'i qubbati ali ba'da dafi, dan membuat kubah ke atas kubur setelahnya. Jadi ada tiga hukum membuat kubah atas kubur. Pertama, kemudian hukum membuat binaan di atasnya. Kubah lain, binaan langsung lekat seperti kubah atas, binaan bawah, kubah luar, binaan di dalam. Qala wa majalun nazaril mujtahid muttasi' fil ahaditsil waridati bidzalik. Majal, pandangan, ruang pandangan, sudut pandang berbeda daripada mujtahid tentang hadis-hadis yang diriwayatkan di tisah ya majalil khilaf. Wa qala al-tafsir fi qouli tabaraka wa ta'ala nasabil kafi, ini juga antara daripada dalil yang susah dipatahkan atau mereka tidak akan mampu untuk mengetepikan dalil yang kedua ini. Dalil yang pertama, kalau seandainya tidak boleh sembahyang di masjid yang ada kuburannya, berarti kita tidak dibolehkan sembahyang di Masjid Nabawi, sebab karena ada kubur baginda di dalamnya. Dan tentang kubur baginda di dalam masjid, ini bukan usaha dan upaya daripada generasi para sahabat dan juga dengan masa-masa berikutnya. Justru Nabi kita sudah tahu yang nantinya kubur beliau itu akan ada di dalam masjid. Kenapa? Karena Nabi kita yang memesankan kepada umat
Walaupun tidak semuanya tahu, tidak ada daripada seorang nabi yang meninggal melainkan akan dikuburkan di tempat kediamannya. Nabi kita bersabda, ma baina qabri. Qala yang kedua, qala ada tafsir terakhir fi qouli tabaraka wa ta'ala tentang ashabul kahfi, qala alladziina ghulibu ala amrihim, telah berkata mereka kaum muslimun yang terkalahkan, lanattakhidanna alaihim masjida, kami akan bina masjid di atas kubur mereka. Jadi maka macam mana kita memahami tentang ayat ini, di mana usaha dan upaya daripada kaum muslimun, mereka mengatakan akan kita bina kubur, akan kita bina masjid atas ayat takhidanna. Dengan perhatikan atasnya, lanattakhidanna, kami akan bangun, kami akan buat alaihim, ala ashabil kahfi yang 7 masjidah. Berarti masjidan yang menjadi maf'ul bih, dibina atas kubur mereka. Kalau sembahyang atas kubur yang dibina atas masjid itu hukumnya haram secara mutlak, maka bagaimana dengan ayat ini? Qala al-muslimun wa malikuhum al-muslim alaihim ay alal muslimin, dengan raja muslim, li'annahum banau alaihi masjidan, karena dengan mereka man ghulibu ala amrihim telah membina masjid atas kuburan ashabil kahfi, yusalli fihil muslimun wa yatabarrakuna bimakanihim. Apakah mereka para awliya? Tidak, tapi hanya di kalangan yang mempertahankan iman dan yakin. Dengan berkat berteman dengan mereka saja, anjing yang tidak pernah bersyahadat masuk surga. Gimana kalau pada itu dengan kita bersohbah dengan orang-orang soleh, kalangan para sahabat, dengan mahabbah, dengan kasih sayang kita kepada mereka. Yatabarrakuna bimakanihim wa kanu awla bihim wa bil bina'i alaihim hifdhan liturbatihim. Kanu awla bihim wa bil bina'i alaihim, mereka lebih aula. Siapa mereka situ? Para aulia. Ashabul kahfi, orang yang ditidurkan oleh Allah selama tidak kurang daripada dalam 300 tahun, wazdadu tis'an, 309 tahun. Apakah ada nas yang menyatakan mereka itu nabi dan rasul? Tidak ada. Mereka para aulia salihin pun juga tidak. Mereka syuhada pun juga tidak ada. Jadi kalau begitu, kuburan para aulia, kuburan para orang-orang saleh lebih aula bihim daripada mereka ashabil kahfi, dan juga dengan binaan yang dibangun di atasnya, hifzan, untuk menjaga turba, untuk menjaga kubur mereka. Haka al-Imam Nawawi bil Majmu' karahatat takhsis tajsis wa kitabatil ismi wal bina'anil jumhur, summa azza ila Abi Hanifah annahu la yukrahu dzalika wa ina lafdhu Syafi'i wa Malik min kalam Ibn al-Qayyim. Jadi kata mu'allif al-Imam Zaid al-Kautsari, di mana posisi kedudukan lafaz ucapan Imam Malik, Imam Syafi'i yang mengatakan boleh saja, dengan pandangan Imam Ibnul Qayyim pada abad yang ke-7 dan ke-8. Jadi maksudnya kalau dengan bahasa aslinya lebih asli ucapan siapa? Takkan dengan kita mesti beratkan betul dengan pendapat Imam Ibnul Qayyim dengan mengetepikan pendapat para alim ulama yang berada pada 3 abad yang pertama yang telah mendapatkan jaminan sholat. Jadi pada baginda khairukum qarni summa ladina yalunahum summa ladina yalunahum, al-a'immatul arba'ah itu berada pada 3 kurun yang pertama. Qala wa aina lafdhu Syafi'i wa Malik min kalam Ibnul Qayyim. Pikir renung. Qala summa qala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lanjutan daripada hadis tadi itu, hadis Abil Hayyaj fi sadi khilafun ma'an anati Habib ibn Abi Thabit wa ma'a qawli taswiyati ghairu ma'mul biha madad duhur. Wa hadis Jabir fi an-ana, itu dengan belum mengkritik tentang sanad daripada hadis Abil Hayyaj yang di sanadnya terdapat illah disamping dengan an-ana. Apa an-ana? Ulama mengatakan kalau saya dengan seorang rawi yang meriwayatkannya secara an-ana dengan perantaraan an fulanin an syaikhihi fulan ibni fulan, itu beda dengan anna. Ada hadis mu'an an dengan hadis mu'an an. Kalau hadis diriwayatkan dengan anna,
Jadi tadlis di situ tidak menunjukkan atas kelemahan hadis yang diriwayatkan. Beda kalau pada itu diriwayatkan dengan an daripada saya kepada Hakim. Tapi kalau sana riwayatnya anna hakiman qala sami'tu syaikhi, beda dengan an hakim yaqul. Kalau an dengan peran huruf jar itu masih tidak membuktikan tentang liqa antara guru dengan murid. Tapi kalau dengan nun taukid anna itu menunjukkan pertemuan guru yang meriwayatkan dengan gurunya atau seseorang yang meriwayatkan dengan gurunya. Jadi hadis mu'an yang dengan an itu menunjukkan atas kelemahan. Itu diantara daripada ilal tentang hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Wabillahi taufiq. Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah besok kita baca sejumlah sekian hadis daripada kitab yang kedua. Untuk kita normal besok insyaallah secukupnya petang dan juga malam sebagaimana sudah terjadwalkan. Dan insyaallah pada hari Senin malam Selasa kita akan membuat pengajian kita di dataran. Pembahasan yang akan kita bahas nanti kita akan membahas tentang zikir nyari. Di sana ada 25 buah hadis riwayat daripada beberapa riwayat yang dengan kesimpulannya menunjukkan atas kumpulan kita berpikir nyaring, betul fikar. Kalau kita selama kitabnya seperti itu, kalau kita baca di dataran selain daripada antara maghrib dengan isya kita akan melaksanakan sembahyang sunat tasbih. Jadi ini untuk kita semuanya. Selain daripada praktek kalau kita melaksanakan sembahyang sunat tasbih juga sekaligus riwayatnya. Yang walaupun tidak ada nas dan juga tidak ada dalil yang menganjurkan menyunatkan kita melaksanakan sembahyang sunat tasbih secara beramai-ramai atau juga di dataran, tapi juga tidak ada yang mengatakan hukumnya haram. Berikutnya tentang sembahyang sunat tasbih, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nabi kita berpesan kepada Sayyidina Al-Abbas bin Abdul Muttalib, katakanlah sekali sehari, tiap hari, kalau tidak boleh sekali seminggu, kalau tidak boleh sekali sebulan, kalau tidak boleh sekali setahun, kalau tidak boleh sekali dalam seminggu. Tak boleh jangan hidup. Terakhir. Kemudian berikutnya insyaallah kita penutupan pada malam Kamis, Rabu malam Kamis di Arma. Situ kita akan membaca 3 hizib atau 3 amalah, 1 hizib Imam Ibn Arabi yang disebut dengan hizib Daurul A'la. Itu kegunaannya untuk serbaguna juga. Khasiatnya Allah yang Maha mengetahui, hampir pada tiap rakaat zikir dan doa diakhiri dengan Allah. Kalau pernah kita katakan sembahyang kita itu bermula dengan Allah dan juga penghujungnya itu adalah Allah. Permulaannya dengan takbir Allahu Akbar, penghujungnya juga dengan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Adzan bermula dengan Allah dan penghujungnya juga berakhir dengan Allah. Begitu juga dengan qomat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ujung Assalamualaikum warahmatullahi, penghujung daripada sembahyang Allah. Seolah-olahnya kalau pada waktu permulaan hidup Anda bermula dengan Allah, dengan mengagungkan Allah, membesarkan Allah dan juga memandang agung dan mulia segala perintah-perintah Allah Jalla wa'ala, pasti tuntun Anda itu nanti dengan ringan kalimat la ilaha illallah. Itu isyaratnya. Jadi di dalam hizib Ad-Daurul A'la hampir semuanya tidak ada yang tertulis di penghujung daripada tiap doa, penghujung daripada tiap zikir diakhiri dengan ayat, dan penghujung ayat itu berakhir dengan lafzul jalalati Allah itu nanti di Ar-Rahman. Ini jemputan untuk kita semuanya. Insyaallah kita boleh terkumpul dalam satu lokasi yang walaupun angan-angan kita punya lokasi besar, rumah itu setiap puluhan tahun yang lalu, tapi masih belum kesampaian lagi. Dulu kita punya cadangan, punya dewan besar, rupa-rupanya yang ada tidak lebih daripada padang yang besar. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.